Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, channel IKD Kota Kediri yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keimanan, keislaman yang kuat dan senantiasa diberikan kesehatan pada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sebuah tema, ya, yaitu adab berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Ini lagi ngetren, banyak orang cari informasi tentang bagaimana cara berjalan sesuai dengan Rasulullah itu. Sahabatku semuanya, berjalan menjadi aktivitas kita yang tidak bisa dilepaskan dalam keseharian manusia, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Akan tetapi, apakah ada ketentuan dan adab-adab syariat yang mesti kita lakukan? Ada beberapa etika dalam Islam soal berjalan kaki. Ya. Adapun etika tersebut antara lain yang pertama adalah bersikap tawadhu, ya, dan tidak sombong dalam berjalan. Jadi yang pertama adalah tawadhu. Bagaimana jalan tawadhu dan tidak sombong? Contohnya seperti ini. Yang dikatakan sombong itu adalah misalnya dada dibusungkan waktu berjalan, kepala agak tegak sedikit, dan sikap berjalan yang lain yang mencerminkan kesombongan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bahkan sikap seperti itu justru akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat ke-37. Dalam surah Al-Luqman ayat ke-18 juga disebutkan firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Itu adalah etika pertama dalam berjalan kaki, ya, yaitu bersikap tawadhu dan tidak sombong dalam berjalan. Kemudian yang kedua adalah tidak berjalan dengan hanya memakai satu sandal. Ya, Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sandal. Hadis riwayat At-Tahawi. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, janganlah salah satu dari kalian berjalan menggunakan satu sandal, dan hendaklah ia memakai semuanya atau melepaskan semuanya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memakai satu sandal dalam berjalan adalah amalan setan. Saya kira ini jarang ya kita lihat orang berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu, jarang terlihat di masyarakat kita. Ya, yang ada itu mungkin ceker, ya, tidak pakai sandal sama sekali, jadi tidak pakai sandal. Oke, ya. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi semua tindak tanduk setan. Jadi kalau setan itu kalau pakai sandal cuma satu sisi, satu saja, sebelah saja, maka kita jangan ikut-ikutin. Sebab setan berupaya untuk menyelisih syariat Allah SWT dan mengajak manusia untuk mengikutinya. Ya, itu adalah etika yang kedua, yaitu tidak berjalan dengan hanya memakai satu sandal.
Kemudian yang ketiga adalah sesekali bertelanjang kaki dalam berjalan. Ya, berdasarkan perkataan Fudalah radhiyallahu anhu yang artinya, ya hadis diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya dahulu Nabi SAW memerintahkan kami agar kadang-kadang telanjang kaki ketika berjalan, ya. Mungkin kalau kita di jalan yang di rumah misalnya, ya, itu mungkin kita bisa jalan tidak pakai alas kaki, ya. Termasuk di masjid kan tidak boleh. Di jalan-jalan, ya, di sawah mungkin kadang kita juga nggak perlu pakai alas kaki, ya, kayak gitu. Jadi sesekali saja bertelanjang kaki dalam berjalan, mungkin bisa sebagai terapi, ya, terapi pijat kaki, ya. Jadi nggak pakai sana sekali, ya itu. Oke, etika yang keempat adalah berjalan dengan cepat, tenang, dan baik. Nah ini, ya, ini adalah etika yang keempat. Jadi kalau kita jalan disuruh cepat. Hal ini sebagaimana cara jalan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling cepat jalannya, paling baik dan tenang. Yang nyontoh ini kayaknya orang-orang Barat malah, ya, orang-orang Jepang, orang-orang Eropa itu kalau jalan dia ngikuti Rasulullah kayaknya, ya. Kita aja yang mungkin kelembok, ya, pelan-pelan, ya. Ya, harusnya kita itu berjalan dengan cepat, tenang dan baik, ya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita, saya tidak pernah melihat orang yang paling gagah dari Rasulullah SAW, seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, dan saya tidak pernah melihat seseorang yang paling cepat jalannya daripada beliau SAW, seakan-akan bumi terlipat untuk beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Jadi ini jalan cepat, ya, mungkin itu adalah menunjukkan efektivitas bekerja, ya. Jadi cepat selesai, kita lakukan dengan cepat, tenang dan baik. Cepat dalam berjalan tidak berarti tergesa-gesa, namun cepatnya jalan beliau menandakan kekuatan dan semangat ketika berjalan, ya. Jadi cepat itu bukan karena terburu-buru, ya. Jadi cepatnya adalah ya, kekuatan, sama seperti orang naik turun gunung, dari gunung turun. Nah itu loh, harusnya cepat seperti itu, jalannya seperti itu harusnya, nah, kayak gitu. Oke, yang kelima, etika ketika kita berjalan itu adalah berjalan tegak dan tidak bungkuk, ya. Ini adalah cara jalan Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW orangnya berpostur sedang, tidak tinggi ataupun pendek. Fisiknya bagus, warna kulitnya kecoklatan, rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus. Apabila berjalan, beliau berjalan dengan tegak, tapi tidak membusukkan dada, ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya. Jadi berjalannya tegak, ya, tapi tidak dengan membusukkan dada. Ini kan kayak nantang gitu. Tapi kalau tegak gini jalan biasa, nah insya Allah itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan menurun. Ya tadi dia hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi jalannya itu seperti orang yang lagi turun dari jalan yang menurun, ya dia. Oke, itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, memposisikan badan condong ke depan. Tapi bukan merunduk, ya. Posisinya condong ke depan. Ya, berarti agak. Ya, kayak gitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, apabila Rasulullah SAW berjalan, beliau condong ke depan seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi atau dari sahab, ya. Gitu. Jadi condong ke depannya itu kalau kita tegak kan tidak bisa. Kalau condong jadi agak cepat. Gitu, ya. Jalan seperti itu adalah menandakan jalannya orang-orang yang memiliki tekad dan keinginan yang kuat, ya. Seperti itu, ya. Jadi kita kalau berjalan posisikan badan condong ke depan, kayak gitu.
Kemudian etika yang ketujuh, seorang muslim hendaklah berniat benar ketika hendak berjalan. Ya, berniat benar ya ketika hendak berjalan. Niatkan, maksudnya seperti apa ini? Niatkan berjalan itu untuk tujuan yang baik, sebagai ibadah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mau jalan kemana, niatkan dengan benar jalan kita. Ya. Tidak boleh kita niat berjalan menuju kemana, ke tempat maksiat, tidak boleh. Ya. Apabila berjalan ke masjid, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berjalan untuk bekerja, maka niatkan untuk mencari rezeki yang baik dan halal untuk keluarga. Ya. Itu. Jadi setiap jalan kita nanti itu diniatkan dengan tujuan yang baik, ya, dengan mengharapkan ibadah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, itulah makna bahwasanya etika kita berjalan harus dengan niat yang benar, ya. Kemudian ke-8, etika yang ke-8 adalah sekiranya Anda berjalan untuk sesuatu yang tidak haram, ya. Jadi jangan pernah kita jalan untuk sesuatu yang haram. Kemana misalnya, ke tempat sesuatu yang haram apa nanti. Sesungguhnya kedua kaki ini akan memberi kesaksian dan berbicara pada hari kiamat. Kita tidak ingin nanti kaki kita itu akan menjadi saksi ketika kita di hadapan Allah. Oh, dulu saya diajak ke sini, diajak ke sini, dan sebagainya. Untuk itu hendaklah menghindarkan diri dari berjalan untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebab setiap hayunan langkah kita itu akan berbuahkan dosa. Ya. Kalau kita ke masjid pun setiap langkah juga dihitung. Kalau kita ke tempat maksiat, setiap langkah pun juga dihitung. Ya. Oleh sebab itu, pastikan kita berniat baik dalam tujuan kita berjalan dan hindari dengan sesuatu yang haram. Kemudian yang terakhir, ya, etika yang terakhir adalah hindari gaya jalan yang dicela. Nah, ini contoh berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetar, ya, itu contohnya. Berjalan dengan lunglai seperti orang sakit, ya, lemes, gitu. Berjalan meniru lawan jenis, landai kayak banci, gitu. Berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat. Itu adalah gaya jalan yang dicela. Sekali lagi, ya, kita ingatkan jangan pernah kita berjalan diiringi oleh rasa sombong. Karena percaya atau tidak, jika kita memiliki sedikit rasa sombong saja dalam hati, maka itu akan berdampak pada cara berjalan kita. Ya. Kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW saat melewati sebuah lorong dan melihat orang gila dikerumuni dan diperhatikan orang. Kemudian beliau bertanya, apa yang membuat kalian berkerumun? Mereka menjawab, ada orang gila karena pertikaian fanatisme. Nabi memperhatikan mereka dan berkata, ia tidak gila. Maukah aku beritahu orang gila sebenarnya? Tentu, wahai Rasulullah, kata mereka. Beliau berkata, orang gila sebenarnya adalah yang berjalan dengan sombong, selalu memperhatikan dan menekankan kedua pinggangnya disertai kedua bahu. Seluruh dirinya mengalirkan kesombongan. Dia itulah orang gila yang sebenarnya. Sedangkan orang yang kalian lihat itu adalah orang yang sakit. Mungkin saja, ya, ini yang bisa saya sampaikan terhadap adab ketika kita berjalan yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT agar kaki kita ini senantiasa berjalan menuju keridhaan Allah dan dijauhkan dari berjalan menuju tempat-tempat yang haram, maksiat dan sebagainya. Kita berlindung pada Allah SWT. Semoga senantiasa kita dituntun kaki kita untuk suatu kebaikan dan berbuah pahala dan kebaikan buat kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini dan sebarkan kepada teman-teman yang lain, karena boleh jadi kita tidak bisa berdakwah
kita tidak bisa ngajarin orang, tapi kita kata share tangan kita, jempol kita di share sesuatu yang baik ke teman-teman dan mereka melakukan sesuatu yang kita share, insya Allah itu mungkin ada bagian ingan pahala yang mungkin kita tidak tahu dari jalan mana ibadah kita diterima. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.